Istilah ghost rich lagi ramai diperbincangkan warganet. Saat ini, di lini masa media sosial banyak menunjukkan anak muda nongkrong di kafe pada jam kerja, liburan singkat yang spontan, gawai dan fashion rapi dengan unggahan soal kerja fleksibel atau cuan dari internet. Di dunia nyata, mereka tidak selalu mudah dikenali sebagai pekerja formal, tanpa seragam, tanpa absensi kantor, tanpa slip gaji yang rutin, tetapi daya belinya terlihat. Nah, itulah yang disebut ghost rich alias fenomena yang menggambarkan tampak kaya tetapi kasat mata secara administratif. Sumber penghasilan para ghost rich berasal dari aktivitas yang tidak selalu tercatat sebagai pekerja formal atau pendapatannya fluktuatif, proyek per proyek, dan sering berpindah platform. Fenomena ini tidak tunggal, namun beririsan dengan melejitnya ekonomi digital, menguatnya kerja informal, hingga budaya pamer atau flexing yang menemukan panggungnya di media sosial. Di Indonesia, perubahan struktur pasar kerja memberi konteks penting. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2025 mencapai 146,54 juta orang, naik 1,90 juta dari tahun sebelumnya. Sementara, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2025 sebesar 4,85%, turun 0,06 persen poin dibanding Agustus 2024. Di saat yang sama, BPS juga melaporkan pekerja informal di Indonesia masih mendominasi dengan proporsi sekitar 57,80% dari total 146,54 juta penduduk bekerja atau sekitar 84,88 juta orang. Bagi sebagian anak muda, lanskap itu membuka peluang seperti pekerjaan proyek, ekonomi kreator, pemasaran afiliasi, jasa digital lintas negara, hingga usaha kecil berbasis platform. Tetapi, bagi sebagian lain, tampaknya di media sosial bisa menjadi tekanan sosial yang mahal, mendorong konsumsi, utang atau keputusan finansial yang beresiko. Di media sosial, kaya seringkali bekerja sebagai bahasa menandai kelas sosial, jejaring pertemanan atau pengakuan. Sebagian orang melakukan flexing karena percaya hal tersebut membuatnya diterima dalam pergaulan. Bagi orang kaya baru, flexing dilakukan untuk mencari pengakuan dan perhatian. Di titik ini, ghost rich memiliki dua wajah yang saling bertabrakan. Pertama, wajah peluang di mana anak muda memanfaatkan kerja digital dan proyek sehingga terlihat bebas kantor tetapi tetap berpenghasilan. Kedua, wajah ilusi di mana sebagian orang membangun citra seolah mapan padahal ditopang utang konsumtif, pay letter, atau pinjaman berbiaya tinggi. Kedua hal itu memiliki perbatasan yang tipis karena media sosial memberi insentif pada tampilan, foto, video, dan narasi sukses yang singkat. Ketika standar hidup yang layak dipamerkan makin tinggi, tekanan untuk mengikuti juga meningkat. Pada akhirnya, fenomena ghost rich berada di pertemuan tiga arus besar, yakni kerja yang makin cair seperti proyek, freelance, dan pekerjaan digital. Lalu budaya visual di mana media sosial mengubah kesejahteraan menjadi tampilan yang bisa diproduksi dan dijual sebagai identitas. Terakhir, akses kredit yang cepat seperti pay letter dan pinjaman online memudahkan konsumsi, tetapi juga memperbesar resiko ketika dipakai untuk mempertahankan gaya hidup. Di ruang publik, istilah ghost rich mungkin akan terus bergeser maknanya. Terkadang dipakai untuk memuji kerja senyap tapi hasil besar, atau digunakan untuk menyindir yang berarti kaya tampilan. Ghost rich akan menampilkan perubahan nyata dengan cara anak muda bekerja, cara pendapatan diperoleh, dan cara status sosial dipertontonkan.